Oke, yang bisa silakan dijawab. Lanjutkan yang ini nih. Andi berjalan PS. Andi berjalan dengan Susi bergandengan tangan. Cie cie Andi dan Susi, gitu kan ya. Mereka berjalan sekitar 5 km. Berdasarkan pengertian fisika, apakah Andi bergerak terhadap Susi? Siapa yang bisa? Sebutin nama dulu, sebutin nama. Jonas, sir. Yo, silakan Jones. Salah. Salah. Alasannya apa? Soalnya dia itu bukan bergerak sama Susi, soalnya kan bergandengan tangan, jadi sama bergerakannya. Oke. Pengertian dalam fisika bergerak itu harus ada berpindah tempat terhadap acuan. Ya, berpindah tempat terhadap apa? Terhadap titik acuan. Kalau di sini titik acuannya si Susi, karena dia berpegangan tangan terus, otomatis bisa dibilang jaraknya tidak berpindah, jaraknya sama terus. Begitu ya. Halo, perhatiin ya. Halo, lihat layar. Ini ya, berarti jawaban ini salah. Karena si Andi tidak bergerak terhadap Susi. Kenapa? Karena tidak berpindah tempat terhadap si Susi. Paham? Ya. Ya, toilet. Balik lagi ya. Yuk. Kita lanjut, teman-teman. Evelyn, tolong dijawab nih, Evelyn. Sebuah mobil 2 ton yang awalnya diam, bergerak sampai kecepatan 20 meter per second dalam waktu 1/3 menit. Berapakah V0 pada pernyataan di atas? Ketahuan tuh jadi jawabannya. Salah pencet saya nih. Apa Evelyn jawabannya? Tahuan deh. 0 ya. Alasannya kenapa Evelyn? Kamu tahu nggak alasannya kenapa? Kenapa V0-nya 0? Yang lain ada yang tahu? Karena tulisannya awalnya diam, Sir. Ya, yang kencang suaranya siapa tadi? Suara siapa tadi tuh nggak dengar? Nama, sebutin nama dulu, nama. Karisa, Sir. Karisa. Nah, kencang. Yuk, Karisa, kenapa jawabannya 0? Soalnya ditulisnya awalnya diam, sedangkan VO itu kecepatan awal. Nah, kecepatan awal inilah ya, kecepatan awalnya dibilang awalnya diam. V0 itu adalah kecepatan awal. Kalau kecepatan awalnya dikatakan dia diam, berarti diam ini V0-nya ya 0 karena tidak bergerak, diam. Paham ya? Thank you, Karisa. Next. Benda diam tetap diam dan bergerak benda bergerak tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Resultan gayanya adalah 0. Hal ini merupakan sifat dari hukum Newton. Sebutin nama dulu yang bisa. Jonas, sir. Jones, yuk silakan Jones. Hukum Newton 1. Hukum Newton 1. Betul. Hukum Newton 1 berbunyi seperti ini. Ya, resultan gayanya 0. Paham? Paham. Yuk, kita lanjut. Ini apa ini? Oke, bentar nih. Kimia, Nah, nih. Sebuah mobil mulai bergerak dari keadaan diam dan bergerak dengan kecepatan bla bla bla. Berapa kecepatan mobil telah bergerak selama 2 detik? Siapa yang bisa jawab? Kecepatan awalnya 0. Kecepatannya 20. Gini ya. Dia nanya VT nih. Halo, konsentrasi. Boleh jawab nggak? Nama. Louis Kendrick ya? Iya. Oke, yang kencang suaranya Louis. 40 meter per second. Caranya? Rumusnya dulu boleh? Kan percepatannya 20 meter per second tuh. Meter per second persegi. Oh, rumusnya dulu, rumusnya pelan-pelan. A sama dengan gini ya. PT
min V0 per T. Gitu kan? Iya. Oke, yuk silakan Luis masukin angkanya. Deketin ke mic, suaranya biar kencang. PT-nya, VO-nya 0, PT-nya PT-nya ditanya, ya kan? V0-nya 0. Gitu, waktunya 2 detik gini. Terus percepatannya 20. iya. Ya, terus PT dikurang 0 VT, ya kan? Iya. 20 dikali naik ke atas itu ya. 20 dikali 2. Betul gini? Iya. Oke, thank you. Paham ya teman-teman ya. Thank you Luis. Ya, ini rumus percepatan, rumus GLBB ya. Percepatan itu apa artinya? Perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan dari mana? Kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi selang waktu. Di sini dikasih tahu bahwa keadaan diam V0-nya 0, percepatannya 20 meter per second kuadrat. Berapa kecepatan mobil setelah bergerak selama 2 detik? Berarti ditanya VT-nya. Setelah 2 detik, selang 2 detik jadi berapa? Paham ya? Teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Tidak ada. Oke, nggak ada, kita lanjut. Jembatan penyeberangan pada halte bus Transjakarta menggunakan konsep bidang miring. Siapa yang mau bantu? Halo, siapa nih? Nggak ada? Minimal berapa kali? Minimal 5 kalimat. Iya. Sesuai jawaban kalian aja kemarin waktu PTS. Ada yang mau? Ini tambahan nilai lumayan loh. Yuk, nggak ada? Boleh, saya boleh jawab, Kak. Selain Jones, cari sama Kendrick ada nggak? Nggak ada? Ya udah boleh Jones dah. Silakan Jones. Cerita dulu Bentar, aja. saya buka lagi. Nggak usah, kamu ngomong aja. Ngomong aja, ya udah deh. Untuk mempermudah seseorang karena tidak menggunakan gaya yang besar dalam berpindah. Mempermudah seseorang dalam menaikinya karena dapat mengurangi beban. Mempermudah seseorang yang membawa beban banyak, dapat mempermudah seseorang yang membawa barang. Terus dapat mengurangi beban yang dibawa karena menggunakan gaya yang lebih kecil. Poinnya apa berarti? Dapat mempermudah seseorang karena menggunakan bidang miring karena dapat memperkecil gaya. Memperkecil gaya, oke. Ya, jadi kalian ya, kan udah pernah saya terangin tuh. Kalau dulu jembatan penyeberangan ya bentuknya kayak gini nih, langsung naik ke atas. Ya, malah ada yang bilang tuh, ini katanya jembatan aborsi istilahnya. Ada yang bilang seperti itu. Kenapa? Orang-orang yang ya, ibu-ibu hamil nih, kalau misalkan naik jembatan kayak begini, langsung bisa melahirkan di tempat. Coba kebayang deh, jembatannya bentuknya kayak gini, naik dari sini ke sini. Ya kan? Tapi kalau jembatan busway bentuknya kan seperti ini nih. Dia naik sini dulu, ya kan? Baru dia ke sana. Gitu konsepnya, ya kan? Jalurnya seperti itu. Jadi mudah-mudahan nih kalian cepat tahu, cepat pandemi kelar bisa jalan-jalan lagi. Kalau dikasih mami papi naik di Transjakarta atau naik MRT atau bagaimana ya. Kayak gini. Maksudnya gimana? Menggunakan konsep bidang miring. Konsep bidang miringnya dipermudah karena keuntungan mekanis dari bidang miring. Ya. Keuntungan mekanis dari bidang miring itu S per H sama dengan berat dibagi gaya, ya kan? Kita lihat nih, S itu apa? S itu panjang lintasan. Panjang lintasan yang ini nih. Yang ini S tambahin nih. S itu panjang lintasan. Jadi kalian jabarin pakai rumus boleh. H itu ketinggian. Jadi berat
berat orangnya misalkan berat orangnya itu misalkan 500 Newton, jadi lebih mudah nih gayanya yang mau kalian pindah. Kenapa? Karena kalau dibandingin ini sebelah sini S ini H-nya berbedanya jauh banget. Misalkan kemiringan ini 10 meter panjangnya, ketinggiannya 8. Dia keuntungan mekanisnya cuma 10/8, 1 komaan. Ya, sedangkan ini panjangnya misalnya ini 10, ini 10, ya kan? Berarti 20/8. Sudah beda banget ini. 2, berapa nih? 2,5, yang ini 1,25. 2 kalinya. Kalau bicara keuntungan mekanis S per H-nya. Paham ya? Jadi orang-orang Transjakarta dia pakai konsep seperti ini supaya orang-orang pada mau naik Transjakarta, tidak kesusahan untuk datang ke bisnya harus naik jembatan penyeberangan yang seperti ini. Ini jembatan penyeberangan yang lama. Ya. Jadi semakin besar keuntungan mekanisnya, jadi orang jadi tidak terlalu lelah untuk naik ke jembatan penyeberangan dan orang juga tidak kerepotan. Paham ya? Elvina matiin layar, ada minus nilai loh. Ya. Maaf, Sir, tadi ngatur brightness terus nggak kematiin, Sir. Oke. Ngomong dulu. Jangan tiba-tiba langsung matiin, ngomong dulu. Ya. Sampai di sini apa ada yang ingin ditanyakan? Ya, jadi mempermudah, tadi benar kata itu Jones, mempermudah. Jadi orang jadi ingin naik, tidak kesusahan. Gitu ya, tidak kesusahan karena keuntungan mekanisnya lebih besar kalau dibandingkan dengan keuntungan mekanis pada jembatan penyeberangan versi lama. Jembatan versi lama orang udah pada males naik karena memang naik ke atas udah naik gunung, capek. Kayak gitu. Oke, sampai di sini paham? Paham.